Oke, kita mulai dulu live stream sekarang malam minggu agak sepi dari tanggal 10. Terus ini mungkin karena agak sepi sama Rafli ya, nanti yang tanya di sini Raflinya nggak ada ya. Nanti Raflinya nggak ada. Sebenarnya aku pingin nanti ada lihat bentar yang Kamboja sama Filipina itu sama. Aku pingin ngasih tahu tentang ini kali ya, formasi. Jadi kayak formasi di ini yang namanya Advanced Macro MOBA sebenarnya. Oke. Jadi biar agak umum aja karena yang lainnya nggak ada. Dari sini ini belum, karena nggak ada yang nanya tentang ini sih. Jadi aku isi aja. Ini sebenarnya dilakukan orang tapi nggak sadar menurutku. Jadi apa itu Advanced Macro MOBA itu yang diomong makro di mid game dan segala macam, makronya orang itu apa sih gitu, yang kayak mungkin yang Mas Dedi kan kayak ada setup apa itu kan baru tahu yang tadi kita ngobrol. Nah sekarang ini bisa jadi referensi lagi ini. Oh iya belum saya screen ya. Maaf. Sampai lupa. Udah ya ini ya. Namanya Advanced Macro MOBA. Kenapa kamu bilang Advanced Macro MOBA? Karena basicnya adalah makro player yang ini paling susah. Seorang coach nggak bisa ngomongin juga. Jadi ini kayak kalau orang ngomong itu biasanya game sense, map awareness, apa segala macam itu kayak berhubungan sama itu, tapi nggak bisa dijelaskan. Ini susah banget ngetiknya, apa ya, waktu bikin materi ini tuh pusing banget gimana ya caranya ya, supaya player yang nggak ngerti map ini bisa ngerti map, apa sih maksudnya map itu, kayak gitu. Ini sebagian aja, sebenarnya masih bisa aku kembali lagi. Jadi pertama itu adalah Advanced Macro MOBA itu berhubungan dengan value, power, dan objective map gitu. Nah, yang pertama apa itu makro map Mobile Legends, yaitu pergerakan seorang player di tim berdasarkan informasi yang didapat dari posisi tim musuh yang terlihat di map. Pemahaman player tentang posisi dan rotasi terbaik di momen tertentu. Nah ini maksudnya makro itu. Jadi kayak misalnya maksudnya kelihatan 3 di atas, terus satunya clear mid. Nah kita tuh sebagai misalnya jungler, roamer kita sama botlane misalnya yang 3 tadi udah di defend 2an, terus di midnya buy 1, terus berarti yang bawah lagi kosong, berarti kemungkinan XP nya ada di mana? Pasti XP nya itu ini ya, pakai ini ya, misalnya 3 di atas nih musuhnya, yang merah 3, terus kita 2an, terus ini 1, terus ini kelihatan clear di mid, XP nya nggak ada. Nah, berarti kemungkinan ini dianggap di mid game ya, gitu ya, 3-1 ini ya. Berarti XP-nya kemungkinan di mana? Kemungkinan di sini. Karena dia bekas main jauh, terus kemudian di sini. Nah, aku sebagai jungler, misalnya aku main jungler di mid game. Oh, ini di defense sama Patrick sama misalnya Grok. Oh, ini bisa clear nih wave-nya. 3an ini percuma, nggak akan bisa ngeras karena 3an-nya ini bisa clear pakai Grok sama Patrick, misalnya 2an kita gitu. Terus ini midnya ya by one gitu, misalnya partial lawan EV gitu. Nah, aku sebagai jungler misalnya aku main assassin, di sini XP-nya lagi clear. Terus ada wave lagi mau ketemu lagi. Aku sebagai jungler milih nih, mau kemana aku jungler. Nah ini loh makro. Aku sebagai jungler tuh mau ngapain? Mau ke atas ikut 3an, mau ke mid, atau mau ke bawah. Nah itu. Oh ternyata komposisinya kita misalnya kita di road, maksudnya itu Esme nya lagi ngilang. Nah terus di roadnya ada wave lagi nge-push. Oh
karena dia SP, aku di road, aku kan menang power tuh di si SP-nya, si di roadnya menang power tuh, gampang kan nge-burst ya. Berarti aku sebagai jungler main link, aku standby aja di bawah. Dan nggak lama setelah ini wave-nya di sini pasti SP-nya nampang, di roadnya skill, linknya masuk, ulti dan segala macam langsung mati. Kayak gitu, itu namanya makro ini. Kadang orang lihat 3 di atas, ikut ke atas, kadang lihat 3 di tengah, ikut ke tengah, ya itu gamenya ngalir gitu ya. Itu namanya, yang ngomong game ngalir itu ya full, yang kayak kemarin kita bahas tentang PUBG itu. Jadi kayak full respon dari gerakan musuh. Jadi make play-nya nggak make play, tapi dia merespon dari gameplaynya musuh. Musuh ke bawah ya aku ngerespon ke bawah, musuh ke atas ke atas. Padahal nggak gitu loh. Ada yang kita harus bikin gerakan, karena hero-nya diciptakan untuk lebih enak bikin gerakan, dan ada yang kita lebih baik ngerespon karena hero-nya diciptakan untuk yang lebih baik ngerespon. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu aku bilang lagi, Franco itu udah pasti bikin gerakan, nge-counter tuh nggak enak karena dia lebih agresif gitu, Franco, Rom. Lah kalau Akai itu bisa dua-duanya, bisa sebagai penyerang, bisa sebagai cover. Lah kalau lawannya Franco ya berarti Akaiku sebagai respon, cover gitu. Gampang sebenarnya makro itu gitu-gitu. Nah, jungler beda lagi makronya. Kalau aku tank berarti aku cover sim tengahku, karena percuma aku ke dirot ini, agak susah nih. SP-nya nanti purify terus kabur, ya aku nggak dapat apa-apa. Midku malah resiko nanti bisa di solo kill atau gimana kalau kondisi tadi ya. Tapi kalau junglerku aku link, ya aku ke dirot gitu. Apa ya busa ya aku ke dirot. Ke mid juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya SP-nya di sini ketemu nanti sama Hayabusanya, rugi kan? Nggak bisa mati kalau dua. Nah itu kayak gitu-gitu. Itu namanya apa ya? Itu yang aku jelasin. Itu mau tak tuangin ke buku apa sih, tulisan kayak gini itu susah banget gitu. Kayak akhirnya aku pakai cara ini akhirnya. Namanya adalah unsur-unsur makro itu value dan power hero. Jadi value itu adalah ini aku kemarin udah jelasin ya, value adalah nilai dari hero-nya itu. Jadi kalau misalnya anggap Patrick clean ya, nilainya 1 sama 1 gitu. Tapi kalau Patrick-nya udah bunuh 2 kali, si clean-nya mati 2 kali, value-nya akan beda jadi 1,5 gitu. Jadi seorang clean nggak akan bisa hidup ketika Patrick-nya udah nggak akan bisa buy one karena udah mati 2 kali gitu. Nah itu value-nya 1,5. Lah supaya bisa landing dengan benar ya kita harus tambahin value minimal setengah ke dia, yaitu RAM-nya yang dikirim misalnya, atau ngirim junglernya waktu itu value-nya, nilainya, powernya adalah misalnya 1,5 juga setara sama goldnya ini, ya berarti bisa mati si godlaner-nya musuh karena beda value-nya adalah 3, 1,5 tambah kan 1,5 sama 1 kan, yang ini 1,5, yang satunya itu 2,5 gitu. Nah ibaratnya bunuhnya lebih gampang, kurang lebih kayak gitu sih namanya value atau power. Jadi value atau power itu di sini aku jelasin, contohnya adalah Albert nih, yang di sini aku jelasin lagi. Si Albert pakai Fanny nih, sudah level 15, terus goldnya 9k di sini. Setara dengan Haik dan Godiva. Nah, si Haik pakai drop jungler nih, goldnya 6.700, Godiva pakai Diki 6.000. Nah, jadi 12.000 sama 9.000 lah, kok bisa setara? Ya karena banyak Diki drop itu nggak bisa, sama skillnya juga gitu, level, item, skill, kasta hero dan segala macam. Fanny-nya masih bisa solo kill Diki gitu. Nah kalau ini sama 6.000-nya udah pasti ketemu Diki aja udah susah gitu, bisa mati, biasanya bisa mati sendiri, apalagi ada drop, bisa tiba-tiba ditembak terus di stun bisa mati gitu. Tapi kalau 2 lawan 1 ini masih belum tentu si Albert mati, malah bisa mungkin ada chance ke Dikinya. Itu namanya value dan power hero yang nggak banyak orang tahu. Nah ini kalau sebenarnya disampaikan ke mungkin dari player yang dari awal ya, misalnya tadi kita ngobrol sama Mas Denny, kalau Mas Denny tahu ini dari awal pasti cepet mau ke glory. Tadi kan Mythic
normal ini pasti cepat ke glory karena tahu power hero-nya. Ibaratnya itu kalau di kehidupan asli tahu value-nya dia gitu, kayak oh aku just no limit nih, nggak mungkin aku nikah sama orang yang ya bukan nggak mungkin sih, maksudnya kayak aku bisa sama orang yang setara lah gitu loh. Oh aku sama sis couple cocok nih gitu, ibaratnya kayak gitu. Bukan nggak mungkin ya bisa aja dia sama mungkin yang dari mana gitu, yang nggak sekolah atau gimana gitu misalnya, ya bisa aja, cuman dia tahu value-nya, oh aku bisa menghadapi setara kok sama sis couple gitu ya, makanya gitu, mirip-mirip kayak gitu sebenarnya. Jadi berani nggak face to face gitu, ibaratnya kayak gitu. Kalau value tajirnya, skillnya, item dan kasta hero-nya itu sama, ya by one mekanik yang nentuin lagi, balik lagi ke mekanik. Tapi ini makro. Oke. Jadi ini value dan power hero pertama, kemudian objective map. Ya objective map itu ya pentingnya adalah yang berhubungan sama objective plan. Oke, banyak ya. Oke. Oh, lagi berapa? Nah, objective plan ini adalah tujuan objektif kecil yang ingin diraih suatu titik di momen tertentu. Jadi kayak bisa itu objektif tuh berupa minion, turret, turtle, lord, one, pick off dan segala macam. Objektif itu intinya apa ya? Short call lah gampangnya kalau diomongan orang-orang biasa ya awam itu short call lah gitu. Nah, tapi kan itu kan suatu short call itu kan hasil dari kita mau tujuan kemana gitu. Ibaratnya kayak gitu kan. Nah, itu namanya aku ngomong objective plan. Plannya kita mau ngapain gitu. Kayak hari ini kita mau ngapain, mau kemana, besok mau ngapain, mau kemana, tanggal segini ya itu sama persis dah. Objective plan itu persis kayak gitu. Cuman ini di Mobile Legends. Dan macam-macam objective plan itu, nggak melulu tentang turret, nggak melulu tentang lord atau wave minion, pick off apa segala macam itu. Yang penting tuh satu tujuan gitu, satu maksud gitu, satu tim. Jadi ibarat solo rank pun biasanya aku nganalisa, ngelihat oh ini orang tipenya farming terus, ya udah berarti kalau aku roamer ya aku secure farmingnya doang gitu, kayak cover dia mau farming mana, oh dia mau ke bawah, oh ya udah aku bukain push L kiri dulu terus kanan terus ke bawah. Nah contohnya kayak gitu-gitu, itu objective plan kalau tahu tanpa ngomong ya, maksudnya itu kayak tanpa ngomong pun aku kadang kalau main solo rank itu ya kira-kira lah bisa lihat. Terus fungsinya adalah objective plan itu agar satu tim bisa satu pemikiran dalam satu momen. Jadi sehingga gerakan timnya akan lebih sinergi. Jadi kayak walaupun nggak kenal tuh bisa, kalau pemikirannya sama ya bakalan melakukan hal yang sama, tujuannya sama, karena misalnya mau rush buff gitu kelihatan di attack gitu, terus diceling gitu. Ya kelihatan gerakannya akan ke situ semua. Tapi kalau ada yang nggak disuruh ke situ tapi aku nggak setuju nih, nggak kuat kok meras di situ, ya nanti akan beda. Ini tujuannya kalau satu tim itu biar satu suara, satu pemikiran di momen-momen kecil itu. Nah objektif plan kemarin saya sebut short call, dan satu tim biasanya jadi satu short call. Jika ingin menjadi short caller yang baik harus paham tentang ilmu objektif plan. Ini yang basicnya. Nah dari dua ini, value dan objective plan kan itu sifatnya dinamis kan. Jadi makro itu sifatnya dinamis. Ini mungkin aku tambahin ya, makro map aku tambahin sifatnya dinamis, berubah setiap momen. Setiap momen itu beda, nggak semuanya sama. Contohnya ya, maksudnya misalnya kita hari ini sama besok sama-sama misalnya kerja ya beda kan, start mungkin yang dikerjain beda awalnya, atau startnya beda atau gimana, itu banyak kan. Kondisinya si bosnya lagi marah, kita harus ngapain, kalau bosnya santai aja kita ngapain. Nah itu kayak gitu-gitulah, hal-hal kecil kayak gitu. Yang penting kita punya plan, tapi nanti kalau misalnya oh ternyata nggak sesuai plan, kita bisa improve lagi. Sama kayak kehidupan asli.
Mobile Legends. Nah, dari dua ini yang harus ditahu lagi adalah basic formasi tim. Yang tadi aku mau jelasin. Masuk ke basic formasi tim. Ini formasi tim yang paling basic. Ini belum lengkap ya. Mungkin aku nanti sambil ngobrol. Nanti kalau nanti tak habis. Habis ini dulu dah. Ini paham nggak? Aku pengen tanya Mas Denny, paham nggak kira-kiranya kalau aku jelasin kayak gini tadi? Mau tanya Mas Denny atau siapa ya? Ya tadi yang hitungannya yang mitik Romawi lagi ada nggak? Pengen tahu aku. Kalau dari penjelasanku gini tuh kira-kira paham nggak maksudnya makro itu apa? Gimana? Paham ya? Jadi ngerasain kan ya gitu, maksudnya kayak ini value ku bisa nan 2 euro, nggak sama kayak early game dan segala macam kan gitu, ditambah item, ditambah level. Nah perhitungan ini loh yang sebenarnya yang susah, yang kayak makro orang itu tahu, dan dia memanfaatkan kekuatan hero-nya, value-nya itu di momen yang pas itu dia tahu kemana gitu. Nah itu memang harus trial error, pengalaman sih jatuhnya kan gitu, sama ya, pengalaman kayak pengalaman hidup lah. Nah kemudian setelah tahu dua itu, ini aku jelasin tentang formasi. Di sini belum ada penjelasannya, tapi sebenarnya aku pengen jelasin sih detailnya. Formasi 4-1 yang sering diomongin caster-caster dan segala macam. Kenapa sih 4-1 gitu? Nah ini pertama ya, jenis-jenis formasi. Nah, ini basic formasi 1 lane, stick 5. Ya, nanti itu bisa tak jelasin juga, ke stick 5 belum ada pembahasannya. Jadi formasi, terus yang kedua adalah formasi 2 lane. Maksudnya apa sih? Kalau di mid game itu ada 3 jenis, biasanya 3 jenis bentuk formasi. Yang pertama itu 1 lane itu benar-benar berlima ngumpul di 1 lane, mau perang, mau di mid, mau di atas gitu. Itu udah sering kan. Nah kenapa kok kayak gitu? Ya karena kalau formasi 5an itu dia udah nggak butuh farming, lagi, nge-split itu kan farming. Ini lahan farming, tengahnya di push, ini wave-nya ketemu, biarin aku mau perang karena aku udah cukup item. Nah itu formasi stick 5 di tim Filipina, itu yang sering pakai, karena stick 5 kan dia kalau udah menang itu stick 5 terus dah. Mentoknya ke formasi 4-1. Nah stick 5 mentoknya ke formasi 4-1. Sini aku belum ada kabarnya, nanti ada kabar lagi, belum sampai sini ngeditnya sih. Jadi intinya adalah formasi stick 5 itu dipakai untuk itu. Nah, basic dari semua formasi adalah jumlah orang yang lebih banyak harus lebih agresif. Intinya formasi stick 5 ketemu 41, yang 4-nya ini yang lebih defensif, yang 5-nya yang lebih agresif, yang satunya farming. Gitu. Ini udah basic dari formasi semua di MOBA dari awal. Jadi jumlah orang yang lebih banyak harus lebih agresif, berusaha poking, pick off atau kill. Jumlah orang yang lebih sedikit harus lebih pasif, responsif, defensif. Salah. Dan masih defensif dan responsif. Menghindari clash, poke atau pick off doang. Nah, itu dihitung dari value dari timnya. Jadi misalnya value itu misalnya unggul 5k. Kenapa aku selalu patokannya 5k? 5k itu patokannya 4 lawan 5 itu setara. 5.000-nya itemnya teman-temannya itu dimasukin ke 4 ini, jadinya setara sama net worth 5 ini. Jadinya 50-50. Itu harusnya hitungan kasarnya kayak gitu. Itu nggak ada yang tahu. Jarang yang tahu. Cuman main, ngerasain. Tapi kalau kamu ngitung-ngitung, oh iya ya. Itu sih pasti. Jadi berempatnya ini sama 5-nya ini kenapa ya nggak perang gitu? Kenapa kalau perang kok hasilnya mati sama, mati 1-1, mati 1-2? Karena ya itu tadi yang aku bilang. Karena itu tadi. Jadi yang kalau misalnya 5 di sini 4 itu value-nya sama, misalnya beda 5k ya yang tadi aku bilang. Tapi bukan yang late game ya, misalnya mid game itu beda 5k. Yang 5 networknya 20.000, yang
limaan yang bawah misalnya 41 ini 25.000 lah, misalnya nggak ada satu orang itu harganya 5.000, jadi sama-sama 20.000, 4 lawan 5-nya itu tambah skill. Nah itu tapi tergantung hero dan ininya semua sih, 4-nya siapa, 5-nya siapa, hero-nya apa aja itu tergantung. Tapi kasarannya, gambaran goblok-goblokannya, kasarannya kayak gitu. Nah di sini aku bahas tentang yang formasi dual lane. Jadi setelah tahu value, setelah tahu objektif, nah itu kan dinamis dong, ganti-ganti kan, objektif ganti-ganti, formasinya juga ganti-ganti. Ada 50, 41, 32, nah, 1211 dan segala macam. Nah ini 3 line. Tadi aku udah jelasin kalau 5-an itu adalah dia udah nggak butuh farming lagi. Ya, ketika stick 5 ya nggak butuh farming, nabrak terus. Karena aku pinginnya perang gitu, pinginnya perang terus. 5-an lawan yang musuhnya bodo amat, musuhnya mau formasi berapa aku 5-an, karena aku mau perang semua, nggak ada yang butuh item, nggak nyari item lagi gitu. Misalnya menit-menit 14, 12 gitu misalnya. Gitu. Ya ini pertama mau nanya apa? Maksudnya gimana sih? Kamu paham nggak formasi ini? Jawabannya kondisional. Karena misalnya ini satunya ada Esme yang main jauh XP, berarti XP. Ada Link, ya Link main jauh. Kondisional 41. Contohnya kayak gitu. Mid lanernya apa dulu? Misalnya mid lanernya Julian masih bisa. Empatnya apa? Oh Lilia juga masih bisa sebenarnya. Tapi empatnya apa dulu? Kenapa kok harus berempatnya stick itu gitu? Kenapa gitu? Bisa itu bisa itu. Cuman itu bisa. Itu bisa. Nanti Lilianya kan ketemu sama XP-nya, nggak mati juga kan? Dia pasti pokokan belum nggak mati kan? Ya itu beda pembahasan kalau gitu. Itu namanya 5 lawan 4. 4-nya kamu tabrakin. Nangkep nggak maksudku? Tapi itu bisa 41. Harusnya kan aku udah ngomong nih, baca nih. Jumlah yang lebih banyak harus lebih agresif. Kamu jumlahnya berapa tadi? 4. Musuhnya tadi stick 5 kan tadi kamu bilang. Dia bakal agresif kan. Sedangkan kamu misalnya narik, ya kamu salah karena kamu jumlahnya orang yang lebih sedikit harus lebih defensif. Nih baca nih yang aku share, harus lebih defensif dan responsif. Musuhnya buka, kamu cover, cuman kajanya nggak usah flicker-flickeran, ulti aja di tempat. Brodinya yang 1, 2 ini, terus apa tadi XP-nya? Martis lagi. Si apa tadi junglernya itu? Pokoknya bisa instant Hellcat lagi. Itu musuhnya buka, kamu counter initiate doang. Hellcatnya gelapin, musuhnya itu nggak bisa nyerang lagi. Setelah itu yang kamu ikat itu di start kill Brody sama HC, pasti mati. Kalau dia yang maju, bukan mikro, makro. Nih lihatnya baca lagi makro. Tadi kan barusan di makro. Mikro itu mekanik kecil. Makro.
apa itu makro map, unsur-unsur, value. Nah, kan itu. Nah, paham kan maksudnya? Bukan berarti salah. Belum tentu Lilianya di situ salah gitu kan. Apa Julian? Julian apa Lilia? Mau Julian mau Lilia bisa. Julian Lilia bisa. Yang nggak bisa itu aku ngomong bukan nggak enak ya, bukan nggak bisa ya, nggak enak ya. Misalnya itu Eudora gitu, nggak enak gitu. Karena ketemu SP ya dia nggak bisa bunuh solo kill, ketemu bisa mati sendiri gitu. Tapi kalau Lilia dia bisa kiting, Julia juga bisa lari, bisa clear juga, masih bisa gitu. Pro player banyak yang pakai clear, pakai mid juga. Tapi empatnya itu harus jelas. Kenapa kok empatnya itu bukan nggak pakai mid? Kenapa nggak pakai midnya? Misalnya XP-nya Popeyus gitu, impactnya gede Popeyus, dia ikut perang daripada nge-clear ya. Misalnya kayak gitu. Jadi ya itu formasi dual lane. Ini jelasin tentang formasi dual lane 41 tadi. Terus ada lagi adalah 32. Di sini yang aku jelasin 41 dulu, dipakai untuk pressure dual lane komposisi. Nah, 41 itu basicnya adalah nge-pressure dual lane. Ininya. Jadi 41 itu basicnya misalnya mau ngambil turret atas, nge-pressure atas sambil misalnya di bawah gitu untuk balancing. Nah, atau di tengah, bawahnya nggak di push gitu. Intinya dia cuman pingin nge-pressure dual lane supaya yang 4 ini pasti bertujuan untuk ngambil objektif atau perang gitu. 4-nya itu jangan merasa oh ini udah waktunya ngambil. Nah, yang 1 ini pasti cuman nge-balance lane doang. Yang penting nggak bisa mati, bisa safety, segala macam. Jadi intinya untuk cuman dual lane. Nge-pressure dual lane. Itu kenapa pakai formasi 41. Stabilizer lane. Oke, setelah itu baru ke 32. Itu nanti harusnya ada penjelasannya sih ini modulnya, cuman belum tak lengkapin. Jadi 41 itu kenapa 41? Nanti kalian bosen sih kalau ngeliatin aku nulis fungsi formasi 41. Itu nanti aku nulisin gitu. Kita langsung lompat dulu ke 32. Sama tadi udah jelasin 32. Nah ini ya bedanya, yang tadi 4 2-nya di merah tadi. Biasanya orang yang tim yang kalah biasanya pakai formasi 31 311. 3-nya itu di MM, satunya itu yang bisa clear cepat. Kalau kan 221 saling jagain, MM dijaga roam, misalnya jungler jaga mid, XP-nya sendiri, misalnya kayak gitu. Ya tim yang keadaan kalah. Nah, keadaan menang itu sebenarnya lebih susah karena harus ngelihat dari musuhnya dulu. Nah, yang 32 ini tujuannya adalah pick off musuh yang split. Ini sama dual lane. Yang 3-nya nge-pressure objektif yang pingin dituju. Contoh, pasifah merah, pressure atas. 2-nya nge-pick off musuh. Lah ini kalau di komen gimana? Makanya 2-3-nya itu cuman sambil defensif gitu. Cuman nge-push terus ya udah santai. Ngeliat-ngeliat doang gitu. Kalau 4-nya maju ya kita mundur 3-nya. Nge-counter doang. 2-nya yang apalagi 2-nya yang udah kelihatan di bawah. Jadi misalnya 2-nya udah kelihatan, 2-nya misalnya udah kelihatan di bawah, ya 3-nya harus mundur karena 4-nya itu masih komit. Tapi formasi awalnya misalnya 3, 2 masih hilang di map semua, nggak tahu kan? Ternyata ini ketemu 1, ini kelihatan 4 nih, 1 orang ketemu 3, oh ini 4 nih, gas aja ini. Nah, ternyata ini. Dan akhirnya dapat musuhnya yang sendirian ini. Nah, itu tujuannya dari formasi yang 32. Ini secara kasaran, cepet-cepetan. Secara gampangnya. Intinya 32 itu untuk pick off, tapi main pressure dual lane.
Lah kapan 41, kapan 32? Ya sebenarnya bebas. Kamu 41 berarti mau pressure adjektif. Tapi kalau kamu 32 ya berarti kamu mau pick off. Itu doang. Tergantung sikon, tergantung hero, tergantung musuh. Harus kelihatan dulu. Ini paham nggak? Aku pengen tanya Mas Denny lah, yang benar-benar mitik Romawi. Kalau beginian sudah pernah tahu, sudah pernah dapat atau gimana? Mana nih Mas Denny? Yang ngomongin itu. Oke. Ya itu beda lagi. Itu beda lagi. Nah, sekarang aku tanya, beda kapan harus 41, kapan harus 32, paham nggak Mas? Ayo. Misalnya di game tertentu tuh, misalnya anggap aja ngawur nih. Ayo. Contoh. Nah, kan harus paham kan? Itu berarti bisa aja itu kan berarti kan 311 beda lagi loh. Nih, ada lagi loh 311. No, beda loh ini 41, 32 sama 311 itu beda loh. 221 beda loh ini. Ayo. Lihat ini, kita tes coba. Kasih. Nah, maksudku itu kalau asal main kan ya udah ya asal main. Tapi tahu nggak ini tuh di momen gini tuh harus empatan gitu. Di momen gini nih anggap biasanya turet anjir gitu ya. Duh, lag anjir bekal. Nah, ini ada momen ini dah. Ini turetnya masih ada ya? Turetnya masih ada. Masih ada turretnya, jangan yang ada turret di mid game nih. Cepat gamenya. Hop, set. Nah, ini coba ya. Parsia 1-1, Chow jungler, SW dan Franco. Keadaannya kalah ya kan. Ini pasti dia 221, udah pasti nih. Gampangannya 221 atau lagi stick, kalau wave-nya nge-push 1 ya stick, kalau di push 3 ya di push 3 ya SW-nya pasti sendiri. Udah pasti itu SW-nya pasti sendiri. Gak mungkin SW-nya sama Franco. Kalau SW-nya sama Franco ya bukan Ricky Hoshi harusnya. Pasti Franco-nya itu sama Warman atau Parsia, cowoknya juga sama Warman atau Parsia, 311 atau 122, udah pasti itu. Ini menangkap nggak Mas ini? Karena ini keadaan kalah. Ulangi lagi. Oke, ulangi lagi. Ini RRQ Hoshi kalah nih, beda 7.000, bener kan? Nah, terus ini komposisinya lihat dulu ya, Parsia, Warman, Chow, Esme dan oke. Ini keadaan kalah. Pasti formasi kalau ini dipush semua, pasti formasinya adalah dia idealnya berapa? Yang paling ideal menurutmu? Ideal tuh kayak yang paling bagus menurutmu? Jadi coachnya RRQ sih, aku belum tahu. Ya, iya lah. Satu 3-1. Oke.
Tiganya siapa? Satunya siapa? Ya siapa? Nah. Franco sama Franco di karena oke, karena nggak bisa, susah mati lah daripada one atau Marsha yang di samping gitu kan. Nah, itu benar. Nah, itu benar salah satunya karena keadaan kalah. 1-3-1 boleh. Kalau aku biasanya 1-2-2 kalau di sini. Contoh. Kalau aku 1-2-2 karena aku suka yang balance gitu. Ya, yang penting midnya bisa di clear sama si Marsha. Kalau ini lainnya tinggal di push 3, di push. Kalau aku suka 1-2-2 kenapa gini? Karena misalnya di clear di push semua 3 line, linknya bakalan ketemu SV, 3-nya ini ketemu dia misalnya 1-3-1 gini ya. 3-nya itu tak tahan pakai 2 doang. Lah Pakuitonya pas nge-push, misalnya nge-push semua kan ini lainnya. Pakuitonya tak push, Jakconya buka one-one-nya yang cari start dari sini. Aku nggak maksudku Mas ini. Sama one-one. Di bawah. Duanya di mid. Yang penting ulti Marsha di cover sama Franco kalau dimasukin. Itu doang. Kan ada turret gitu. Kalau aku gitu, SV-nya nggak mungkin mati sama Link kalau cuma dibandingkan doang. Nah, si duanya ini kalau di push ada chance bisa nge-kill si Pakuito gitu. Nah tapi aku lah, iya. Kalau duanya di atas, kalau linknya ini networknya tinggi banget, misalnya dia main heptasis ya, nggak ada link heptasis. Tapi kalau dia main link heptasis endless sama BOD, mati one-one-nya. Kan gitu. Nah, kok nggak mau itu? Apa itu ditabrak sama 3 mitnya? Ini bawahnya. Ke tengah. Dia akan digebuk. Dia digebuk turret. Tak gigit, pasti mati kalau ditanya. Pasti itu mati. Yang mati bukan Marsha biasanya. Yang mati bakalan Franco karena Franco-nya bakalan di counter sama Valen dan Irritar, digebukin. Tapi trade satu-satu. Pas saya nggak mati, Franco-nya mati, Lolitanya mati. Oke, trade aku cuan di bawah gitu. Aku sukanya formasi balance tuh kayak gitu. Ya, itu kan kalau dari 3A-nya, kamu berarti di sisi merah kan. Nah sekarang tak tanyain, network beda 7.000 nih. Nah 7.000 ini tetap ngomongin detail nih. Ini aku tahu kamu punya gameplay, tapi kan fungsiku aku coach nih. Aku harus bisa upgrade kamu. Ini beda 7.000 ya. Kamu melakukan itu 3A-nya itu yang loli ini kamu nabrak si Marsha ya kan. Terus tadi digigit Franco kan, kemungkinan gitu kan. Nah, terus trade kan tadi kejadiannya. Nah, nge-trade 1 tapi dapat turret. Dapat turretnya kalau Parsianya sabar. Kalau formasi maksudku gini, kalau Parsianya ulti minionnya sisa 1 creep, 2 kali wave berarti. Harusnya kayak gitu. Gak mungkin bisa 1 kali wave. Nah, aku gak masukku karena kan Marsha ulti baru si Lolitanya flicker kan gitu kan. Harusnya kayak gitu kan. Nah, kalau Marsha-nya di belakang, terus dia lompat ngawur, Franco-nya gigit, ya Marsha-nya masih ada ulti. Nggak mungkin di retailnya bisa ngebut turret, ya kan? Berikutnya, misalnya ini. Nah, kan gitu kan. Berarti 2 wave kan kemungkinan. Nah, tapi di sini aku misalnya berhasil nih cowoknya di sini, ini Pakuitonya nge-push, terus kena ini, terus warnanya dapat Pakuito. Itu maksudku, nanti ada judge di sininya
nambahkan jadi 1000 gitu. Nah, maksudku gini, bukan salah 131-nya Mas Denny di defense, tapi ada yang mungkin lebih baik gitu loh. Nah, maksudku bisa dicoba itu. Bukan berarti kalau Chow sama Wan, nah paham kan maksudnya poinnya? Bukan berarti kalau Chow Wan-Wan-nya di atas, Chow Wan-Wan-nya di atas bukan berarti salah. Bisa mati kok linknya kalau salah, kena tendang Chow tiba-tiba, ya kan? Terus digebuk Wan-Wan, ya kan, ada di situ. Tapi link kan mainnya di tembok. Wah, ada Chow di situ, ya nggak mau aku. Nah, kan kayak gitu kan. Maksudnya kita cari yang paling gampang di posisi yang si tertekan ini, di posisi tertekan ini. Nah, comeback. Nah, ada kemungkinan bisa comeback. Toh dengan 2an aja Parsia sama ini, mereka 3an ini agak susah kok gitu. Kecuali misalnya, ini ya. Ini misalnya siapa ya? Atlas. Nah, ini nih. Lolinya Atlas, Valennya Eudora. Terus ininya Lancelot. Mat itu 2an di sini pasti mati. Nah, kalau nggak masuk, nggak mungkin nge-trade. Nah, ini mau parsianya dulu yang itu beda. Tapi kalau ini enggak, kayak kan gitu. Poinku nggak masuk dulu. Kalau formasi musuhnya kayak gitu, aku nggak akan 2an mid, 3 mid. Kalau aku gitu jadinya 3 mid sama kayak Mas Edi. Nah, karena formasinya gitu, aku takut Chow-nya harus bisa cover si Franco sama Parsia juga. Kalau Lancelot-nya masuk atau segala macam, nah kayak gitu. Ini kan enggak beda. Nah, ini namanya adalah makro, itu namanya decision dan problem solving gitu. Kayak kita punya problem dan kita decisionnya, problem solvingnya gimana dari kita ketinggalan ini, ke-defend ini tuh gimana, supaya comeback gimana. Nah, problem solvingnya ya itu, kalau aku gini, kalau pasiennya itu. Nah, itu setiap orang pasti punya ide. Ada yang punya, ada yang enggak, cuma follow. Nah, itu yang bikin orang nggak berkembang. Fungsinya maksudnya yang harus berubah itu ya menciptakan problem solving itu di keadaan kalah. Kalau keadaan menang lebih gampang, kamu mau main 4-1, mau main 5-0 bener-bener terus, orang menang 7K suka-suka dia, nge-freeze line bener, nge-push ya bener. Nah, coba maksudku Mas Denny. Nah, paham kan? Kalau secara benar-benaran ya, benar salah, pasti benar kalau di posisi menang nih. Di push 3 line benar, tujuannya farming supaya kelihatan semua. Di push 2 line benar, satunya misalnya nggak farming. Si Paku itu nggak farming, berempat di sini main 2 line 4-1. Benar, 3-2 mau Paku itunya di sini sama Link, siapa tahu dapat orang, ininya di freeze wave-nya, ininya di push main 2 line. Ya benar, kayak gitu. Benar-benar semua kan 5-0 main kayak blacklist, linknya cuma farming hutan, 4-nya nge-pressure musuh sini. Ya benar juga, iya kan? Oh, udah menang 7K, ngapain aku farming? Nah, di antara semua kebenaran ada berapa pattern? 4 atau 5 lah gampangnya. Aku tunjukkan di sini. Manakah yang paling enak untuk melawan musuh? Itu yang dicari. Nah, itu loh yang paling penting. Sebenarnya itu ilmu makronya gitu. Nah, paham nggak maksudku Mas ini? Nggak ada makro itu salah, tapi ada makro yang lebih gampang dan lebih enak gitu. Kita main timnya itu lebih enak, ada chance-nya dan segala macam. Itu yang ibaratnya kayak gini. Dengan kita kuliah, chance kita untuk sukses lebih gede daripada nggak kuliah. Bukan pasti sukses kan gitu. Gampangnya gitu. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu. Dengan misalnya kerja ini ya. Nah, pola pikir itu maksudku yang sangat impact di pemain Mobile Legends awal. Jadi kalau awal-awal itu paling impact. Nah, kalau jadi sisi musuhnya tadi informasi tadi 4-1 itu benar, 5-0 benar, 4-1 juga benar. Mana yang paling enak? 3-2-2 ya benar, 2-1-1 ya benar ini. Mana yang paling enak? Lah kalau misal 1-3-1 ada chance terculik sama si RRI, berarti 1-3-1 lebih nggak enak. Bener nggak maksudku? Paham nggak maksudku? Mas ini sebagai sisi oniknya rugi dong dia pakai 1-3-1 karena ada chance Pakitonya nanti bisa keculik, linknya nggak bisa solo kill SW, 3-nya nggak bisa nabrak karena agak susah gitu. Nah, itu mungkin kalau aku jadi dia 4-1 ini tak freeze nih, Paku itunya main di sini, linknya nanti main di hutan aja, di hutan sini, ini 3-nya yang nge-pressure.
Kalau dia main 1-2-2, tak tabrak SB-nya sendirian karena duanya di bawah. Misalnya ini kan di freeze nih, one-one-nya siap-siap di sini. Nah kalau di push sekali, terus ini join paku itunya, empatan misalnya empatan di sini. Tadi gimana? Paku itunya yang di atas ya, paku itunya di atas, tiganya di sini, terus linknya di hutan. Jadi main yang cuma nampang satu line gitu. Musuhnya kelihatan di sini, langsung tak komit gitu, misalnya gitu. Nah ini kita lihat aja ini prakteknya dari sini. Mereka pakai apa? Gitu. Langsung dari pro-nya loh ini, aku kan nggak hafal kan. Nah ini di freeze sama dia. Kenapa kok di freeze? Ya karena gua udah unggul 7k, 8k nih. Gua nggak butuh farming, linknya bahkan bisa nge-push ini nggak nge-push. Oh ini push di sini doang nih, nggak nge-push. Nah ini ngambil di sini. Freeze. Oh ini nunggu Lord soalnya. Nah pas defend Lordnya ada ini lagi informasi. Apa linknya main bawah ya? Apa 5an di atas ya? Apa 5an di sini ya? Apa 3 di sini ya? Atau gimana ya? Idealnya gimana gitu. Nah, itu balik lagi ada 41, 32, 31 dan segala macam. Aduh, kok jelek. Kita lihat dulu. Kalau ada Lord nih pakai mana? Biasanya 32 biasanya. 41 satunya di Lord. Satunya itu biasanya kalau di sini paku itu. Linknya dari sini. Oh, dia main 3 lane. Nah, kita lihat nih efektif nggak 3 lane. Di sini yang defend formasinya 1-3-1. Nah, ini yang diomong tadi Mas Denny bener nih. Albert di sini, ya kan? Ini di sini. Tiganya formasinya defaultnya secara nggak langsung, secara nggak sadar nih langsung 3 di tengah. Kita lihat. Nah, Albert bener kan di sini kan kayak katanya Mas Denny ya udah paham berarti gitu. Bukan Pak Parsya yang di sini, bukan one yang di sini gitu. Berarti. Nah, kita lihat berhasil apa enggak. Nah, ini defense-nya set 41 join thread. Oke. Defense-nya dapat 1 tukar 1. Oh, hitungannya sukses RRQ. Ya kan? Kalah network plus slot, tapi dia cuma nge-trade cuan si RRQ. Nah, apalagi ini mati. Wah, tambah cuan. Oh, enggak, one-nya mati. Oke. 2 lawan 2. Cewek tuker ini. Masih cuan RRQ. Karena dari momen Lord nih. Nah, cuannya di mana? Ini lihat nih. Jadinya SB-nya bisa keluar berani, Franco-nya bisa keluar, map-nya lebih besar. Ini pasti berani nih ke bawah. Ini SB-nya juga berani harusnya ke sini, ke bus depan. Ini nanti ujung-ujungnya balik lagi nih ke sini, terus ke sini lagi. Ini jelek banget sih R7. Mundur di sini nggak jelas. Harusnya dia dari sini ke sini kayak ke sini kayak ke ngambil L. Ujung-ujungnya dia balik lagi nih ke sini lagi pinginnya. Kayak tanggung gitu. Nah ini dia pakainya 32. Nah ini Pak Kutunya nggak tahu kan, nggak dapet info, bisa aja banyak. Tunggu dulu. Nah, di sini 1-3-1 ini 3an yang selalu. Ini berarti main sendiri, linknya main sendiri. 1-3-1 tip 1-3-1 Onyx mainnya berarti. 1-3-1. Semuanya 3 lane. Harusnya nanti di sini clear, terus ini di clear dulu kan ke slot. Lo nyoba empatan diubah nih. Nah, empatan nyoba nabrak. Ini gambling 4 lawan 5. Nah ini kan 4 lawan 5. Oh enggak sih, sini 4 lawan 4. 4 lawan 4 gambling karena Babiru langsung tabrak. Nah ini pakronya Onyx bagus. Ngelihat SP-nya di atas, 4-nya berarti lawan 4 kan tadi. Nih kita ulangi. Nah, SP-nya kan kelihatan di atas nih. Makanya ini langsung konsil. Ya. Awalnya dia mau ke bawah nih pasti, mau secure ini nih, kurang 20 detik. Tapi begitu lihat SP-nya sini, terus ininya di Babiru, berarti timnya ini terbagi 2. Di sini maksimal ada 4. Gua juga 4.
tapi gue lebih kuat karena level gue kuat 9k, makanya dia conceal. Itu ada alasan dia nyerang. Nah, dapat kan gratisan Jalbert. Ini udah jelas menang jumlah. Kita nggak perlu Lord anjir kayaknya. Kita lihat apakah nggak perlu Lord. Oke, nggak perlu Lord. Nah, ini masih keluar nih linknya. Nah, karena makro doang itu bisa sampai segitunya. Gitu-gitu kan map doang. Nah, paham nggak kira-kira Mas Dedi dari sini? Paling gampang aku tanya Mas Dedi karena mitik Romawi kan, jarang dapat ginian. Ini lebih detail, lebih cerah gitu. Nanti akan ngeliat nabrak itu biasanya berdasarkan sense kalau orang yang main. Tapi aslinya ilmunya itu hitungannya itu dari situ gitu maksudku. Harus paham hitungannya dulu, nanti baru dibuat kebiasaan. Itu yang benar. Rata-rata orang tabrak terus kok keliru ya, ada yang salah baru diperbaiki. Nah, itu maksudku. Ada orang yang tipenya belajar dulu baru disepam, baru praktek. Ada orang yang spam dulu baru dia banyak salah baru belajar. Nah, harus kalau menurutku lebih cepat yang lebih cepat yang kita udah punya ilmunya dulu terus kita spam. Enak. Udah punya basicnya lah. Nah, ini yang 31 32 nih. Terakhir, formasi terakhir adalah 311. Biasanya orang bingung bedain kapan harus pakai ini, pakai itu. Kalau harus ya nggak ada harus ya kalau bilang. Tapi enak yang mana gitu. Ya bener loh kata-kataku. Kadang orang-orang kan harus ini nggak, harus itu nggak ada harus. Hanya dipakai tim ingin farming udah pasti, atau pressure ke semua lane musuh. Jadi pressure ke semua lane itu pakai minion, pressure-nya pakai minion. Jadi farming. Intinya sih kalau formasi 3 lane itu semuanya pingin farming sebenarnya. Masih pingin farming. Soalnya kalau nggak pingin farming ya nge-freeze lane, gampangnya kayak gitu. Nge-freeze lane, nggak ngapa-ngapain, berlima aja di sini. Biar musuhnya nggak farming, aku nggak farming karena aku cuma tunggu objektif. Nah, kalau 3 lane itu di push semua. Itu biar musuhnya masih harus defend turret, susah ke jungle, kita bisa habisin jungle-nya. Kita keunggulannya jungle nanti. Intinya 3 lane itu. Tapi ini belum tak detailin, harusnya tak detailin 1-1-3-1 apa detailnya kayak gitu. 2 itu formasinya itu apa dan apa, ini dan apa harusnya ada case-nya. Oke, ini udah bahas ini sih semua ini, nggak ada formasi lain. Formasi stick, ini tadi ada formasi stick ini belum dibaca. Nah, dari penjelasan ini ada mau tanya nggak? Siapapun, Mas Fakri mau tanya nggak? Kasarannya ini ngomongnya soalnya tentang, aku ngomong ini tentang tim, jadi hubungannya apa sih ini itu? Tadi itu kan tahu power hero, misalnya ini power hero nya dia tahu dia itu powernya 2 kali hero, dia lagi keadaan menang, dia powernya 2 kali hero, link tajir misalnya kayak gitu ya. Ini Esme gitu. Terus di sini Uranus sama di sininya junglernya juga. Ya bisa di solo kill junglernya kayak gitu. Tahu powernya, gua harus di mana kalau power gua gede gitu. Powernya gede malah farming di kecoa sini. Waduh. Terus yang lemah malah nupus ini ya, mati yang lemah kan gitu. Itu hubungannya value terus objektif. Nah, objektif itu kamu mau ngapain baru formasi, dari itu formasi mana yang cocok. Nah, itu kemarin Mas Denny ngikutin nggak, atau Mas Fakri kemarin ngikutin nggak yang aku tentang analisa tim kemarin? Ngikutin yang pubs ya, yang pubs itu loh, maksudku analisa yang ini loh. Nah, ini tuh yang aku praktekin gitu, kayak formasinya dia itu apa seringnya di mid game, seringnya. Nah, itu yang dibaca gitu, kayak gitu. Makanya gampang pas ketemu mereka punya kebiasaan yang udah pasti gitu. Nah, itu aku punya
apa ya istilahnya kayak udah tahu duluan gitu loh kalau ini tuh dia sukanya kalau lawan Mas Denny sukanya 131 dia pasti mainnya kanan kirinya side-nya gini yang Popo di ini. Ya udah berarti kita culik aja yang side-nya bertiga di side-nya, satunya cuma nge-push doang terus langsung duanya rotasi ke side. Pasti dapat kok itu, pasti sendirian kok. Contohnya kayak gitu Mas Dani. Enaknya kalau udah paham cepet ambil desisinya. Itu bisa dipraktekin nanti waktu ngerek malam-malam. Iya. Oh iya benar juga. Siapa tadi? Wah itu yang seru tuh Mas Prancis. Oh iya dah, nggak tahu udah ngikutin apa drama apa kalau Piala Dunia. Oh kayak gitu-gitu Pak. Aku lihat kemarin berhasil sih, aduh udah kelihatannya mau menang. Tapi Kroasia jago ya Bang, Kroasia jago aku lihatnya, motornya jago. Emang di setting ayo di penalti ayo dibawa late game aja, aku nggak mau nyerang modelnya gitu. Ibaratnya kalau di Mobile Legends tuh kayak gitu. Iya, itu BTR nggak usah ngegeng dah main udah defend aja farming toh aja aku pede late game punya sesi iya misalnya gitu. BTR kan kayak gitu mainnya, BTR yang juara 2 itu waktu MPL season 8 mainnya gitu doang udah dia nggak ada nyerangnya dia nggak ada ngegengnya mainnya cuma defensif, responsif, farming terus main 3 lane terus sesinya dikasih staff terus gitu. BTR kayak gitu. Oh ya ini kita sambil lihat MPL apa tadi YSF ya. Filipina pengen lihat ini. Kita lihat dari draftnya dia bandnya Gigi Martin Marwan Kaja dan Joy menang masuk MSPL nya ketemu apa? Paradok. Oh itu baru berat. Tapi Paradok masih biar belajar. Itu ada mantan murid ke situ. Si akhir bisa. Oh iya ya. So iya yang nanya tentang Paradok. Ini kita bahas tentang Kamboja dan Filipina. Tadi udah bahas tentang formasi sampai intinya Mas Denny ntar harus cobain dah. Harus paham dah. Harus cobain dah. Walaupun nggak bakal ke pro player tapi cobain aja bener nggak gitu. Aku pengen tahu testimoninya. Nanti aku minta dari testimoninya dari orang-orang gitu. Kayak ada nggak impactnya? Kalau ada impactnya sama aja aku bikin live coachingan gitu. Ini sabar kita analisa dulu ini hero-nya gini Valen ditukar sama Fredrin ini Filipina nangkalnya pakai Pasha Leslie di sini dia nggak suka biar nggak battery berarti anggapnya Leslie biar mandiri duanya ini kenapa kok lapu-lapu karena Melissa masih imunnya masih bisa ditembus dan OP di lane. Masyanya buat ini, Ruby-nya buat ini. Berarti nanti susahnya di Pasha.
parsianya nanti bebas. Ini harusnya parsianya ini ke sini. Katakan gini. Ini gampangnya gini. Si Masya ke backline nih. Ini kan part ini nggak ada yang ke backline kan, cuma satu doang. Nah satu itu kan ke Leslie lah, masih parsianya nggak ada ikut siapa gitu. Harusnya backline-nya 2. Nah, Leslie atau ke sini. Nah, berarti dia harus front to back gitu. Karena ngandalin Melisa lah, front to backnya kalah sama ringnya Marsha. Aduh, bunuh terus anjir. Bener gak? Ini kan dia front to back nih, tapi kalahnya sama ringnya Marsha, itu susah ya. Dia nge-counter secara ini nggak bisa ke Melisa, tapi Marsha-nya ntar PR. Kamu nggak tahu sih. Nah ini Estes sama Estes, aku bayangin dulu early-nya dia ngandalin 1, 2, 3 lawan 1, 2, 3 masih ada chance bisa mati juga. Oke, kita lihat. Start merah sama-sama. Kenapa start merah ya? Si apanya? Ininya, gambarnya. Ini gambarnya jalan nggak? Yang lain. Ini sekarang masih patah-patah. Maksudnya memang nggak jalan, aku pause sih. Ini jalan. Udah. Nah ini aku belum lihat. Ini aku pause patah-patah ya. Berarti kayaknya koneksinya Mas Doi kayak. Yang lainnya nggak apa-apa kan? Iya kayaknya. Suaranya juga patah-patah. Nah ini start merah, anehnya. Kenapa ya Kamboja start merah? Dia ke XP, percuma juga dia ke XP. Itu bandernya di sini. Salah startnya Kamboja. Wais. Ini. Buat apa? Mau kontes ke sini lah. Biru ke sini, nanti sekalian ke sini. Dia nanti Masya sama si lapu-lapu Baywan. Mungkin harapannya ngekill, tapi ya buat apa juga. Nanti medisanya malah takut sendirian. Kita lihat nih hasilnya. Ini kalau dia di atas kayaknya lebih oke sih, set nanti 3 lawan 3 ini lebih oke kayaknya. Ada panen. Ini pasti niru-niru doang nih Kamboja. Nanti yang akhirnya kontes. Nah sini nggak kontes, wajar tim Red Dream. Benar. Nanti ke sini lah, ini lokasinya ke Goldland. Nah ini kalau Melisanya mati yo, wah we lost. Betapa nanti Melisa. Masanya ke atas. Nah, dipikir ke bawah, meraba-raba semuanya nih jadinya. Akhirnya ini farming di sini, tapi rubinya ke bawah. Akhirnya kalah bus L. Padahal harusnya ini yang menang bus L. Ruby Valen bisa menang bus L plus Martis lagi. Akhirnya Valennya jadi clearnya lama. Aduh, anjir rugi banget deh itu. Gak bisa mati tuh SS kalau awal-awal. Nanti kalau level 4 tambah gak bisa apa-apa anjir. SS-nya aja kuat, Fredrilnya di depan. Nah ini 2 di atas, Fredrin ke atas wajar sih. Masih wajar. Itu bawah set. Nah ini efeknya dari Kalamit tadi. Nah ini efeknya dari Kalamit 2 mid tadi. Valennya lama clear, akhirnya 2 midnya kalah. Ini ke gol duluan. Nah ayo cicil Melisanya. Nah ini yang tak masuk. Aduh, aku jadi males main, males nonton aku jadinya.
Jujur-jujuran dari awalnya udah salah gitu aja di merah. Biru aja langsung sini. Biru kalau desert merah dapetin Lito, dia pasti kontes di sini harusnya. Awalnya gitu. Ini yang belum salah di sini. Ini jadi kalah midnya, padahal dia pakai Ruby Valen. Itu S-test doang. Turtle, tarik, oke, tarik, siap, si paling narik. Apakah nanti narik tapi dikasih musuhnya? Bisa lihat. Lampunya udah ulti. Oh enggak, salah retri si siapa namanya? Si ini. Retrinya dipakai ke mana sih dia? Oh iya, panik kena Ruby. Kalah. Tapi parselnya di sini. Nah, ini baru the best. Jadi Filipina, makronya Filipina nih ya. Kalau orang biasa pasti parselnya ke atas. Ini parselnya ke bawah si Haji. No. Soalnya tiganya cuman fokus cari objektif tahan. Terus ini dipakai. Ini next level. Baru ini yang namanya value. Ngapain aku ke atas belum tentu menghasilkan. Ke bawah udah pasti menghasilkan asal nggak ketahuan. Tiganya soalnya bisa nahan doang di healing S-test. Sekarang baru mau ngambil boost, telat Pak D. udah level 4 S-testnya, udah Bradley-nya udah strong, baru clear mid. Enggak dari tadi. Telat Pak D. Soalnya main aman karena jelas-jelas ke bawah. Ini nunggu Fredrin dulu nih, buff baru masuk. S-testnya paling dikeluarkan. Clear mid, ceder. Ini udah dikomitin dari awal. Set. Oke. Wih. Oh my Venus ya, lihat ya coverannya. Saudara-saudari, flicker ulti nih. Wih, seruet, langsung full lagi kan. Bales counter initiate, oke, defend. Dapat plating atas, cuan lagi Filipina. Atas dapat. Nah, harusnya Gus Elmit nih dikuasai Valen dari awal. Sekarang ada ulti, nggak ada ini, nggak berani dia. Oke, nggak ada lagi skillnya. Iya, skillnya asal-asalan. Si Imam. Angkutan lagi, push lagi, ngotot. Lampunya join. Nah, ini 41. Oke, masihnya sendirian. Oh iya. Oh iya, Valennya ngambil skill S-test. Ada damage-nya berarti. Kalau objektif Filipina unggul. Ya, mulai lagi. Enggak dari tadi loh martisnya gold play. Aneh pakai 2 XP. Udah empatan, ini main dual lane, lapu-lapunya pressure lagi, sekarat Melisanya. Nah kan cuman kena parsia doang udah mati aja Melisanya. Aduh,
Ini mah MDL lawan Filipina sih. Skip aja, ternyata Kambojanya yang kurang waktunya. Harusnya kita nanti lihat pas Indo lebih seru sih. Ini tadi dari awal sama ininya aja, di defense-nya aja udah salah. Rubinya nggak buka, nggak di tengah dan segala macam. Jadinya pasif. Estes-nya yang malah yang nyaman. Oke. Ada waktu 15 menit nih. Ayo ngobrol-ngobrol. Siapa yang mau sharing? Mau lihat ini aja udah kalah jauh nih pasti. Perang-perang terus. Iya. Iya. Ini mah ya parselnya ya kayak yang tak bilang tadi, parselnya nggak ada yang nyentuh intinya 05. Lainnya patah-patah nggak? Mas ini patah-patah nggak? Ini patah-patah lagi? Oh gitu. Kadang nggak koneksi. Halo? Tes. Apakah nah, ini patah-patah nggak? Masih. Oke, emang berarti mungkin malam minggu di sini rame kok semua koneksinya. Malam nggak terlalu bagus aja. Live stream makanya nggak bisa. Pakai gimmick aja nge-lag gini. Lagi live stream. Aduh. Malam ya di kota tinggi kan susah. Intinya ini tadi harusnya ya susah, parsialnya nggak bisa nyeduh, pastinya juga mau front to back Melisanya udah kena burst parsial, udah selesai. Terus Valennya nggak kepake, harusnya main Valen tuh main agresif, dia main A plus bisa A plus Valen, Grok Valen sih harusnya. Terus fast clear, terus jalan ke tinggal digerokotin wave turretnya terus. Udah turret atas, udah tengah, di sini 6 turret, terus ngadain. Ini main dua lane nih si Filipina. Dia pihaknya yang nyerang, dia main dua lane. Dia nggak main ini nih, lapu-lapunya nggak dibawa. Nggak perlu farming kan? Nah ini atasnya, apakah di defend atau enggak? Enggak, jualan lagi 4-1. Pressure mid. Nah mau ngambil mid, tengahnya di balance sama si lapu-lapu nanti. Nah dia nggak main ini nih, main jualan. Oke, tengahnya rame, dia pindah ke bawah. Nah, mati lagi ya. Allah, mati berapa kali si Melisanya? 4 kali kena Varsha. Mati 4 kali kena Varsha. Kenapa gak main Varsha? Gitu. Oke, 7-0. 8-0 dapat Lord pertama, masa enak. Kita lihat defense-nya dah.
susu Imam itu masih jelek sih menurutku Filipina yang ini. Kurang jago, nggak kayak yang Blackfish yang Kapanari gitu. Kayak kurang pas skillnya. Intinya kecepatan sedikit 1 detik. Waduh, kenapa harus ya? Pantoso. Lamar saya lagi. Biasanya mati. Wilos. Mananya habis. Venus berarti nggak bisa nyerang sih. Oke, blunder Imam. Ini mentang-mentang sudah. Ini 1-3. Ngapain nih Imam? Wih Imam disiplin. Ternyata pemain Pinoy bisa nggak disiplin juga. Wih, bisa tembus aja lampu-lampunya. Oke, gambling sama aja 4-5 loh padahal ini tadi. Tapi ya itu beta networknya udah tadi 8K, ya lebih dari 1 hero, 4 orang aja. Mati lagi Imam danger Masya. Malah Imam Boyo di belakang, santai. Pantes kalah sama Indo kemarin. Mainnya jelek. Beda 10K nggak bisa end game. Toretnya udah hancur semua. Sampai Lord ke-3 bahkan. Oke. Dari tadi menang. Oke guys, ada yang menanyakan dari materi hari ini? Kalau nggak ada, mungkin bisa diakhiri. Nanti aku upload dua-duanya sih. Kemarin begadang aku nonton bola juga. Terus bangun udah siang benerin HP. Ada? Ditanyain? Nanti aku pengen tahu ya Mas Denny ya, testimoni itunya, formasinya. Nanti coba. Siapa tahu biasanya di shot call orang, sekarang nge-shot call orang. Iya. Enggak lah, sama lah. Ya udah itu. Ya itu, coba aja. Nanti dari situ aja harusnya sih kalau mekaniknya cukup bisa.
buat apa buka terus tinggal kan gitu. Ini yang ngajarin maksudnya kayak aku nih yang ngajarin nggak ada loh hitungannya, nyari sendiri nih. Jadi dulu tuh MOBA aku hitungannya benar-benar cari ilmunya sendiri, kenapa tak pikirin gitu orang dari awalnya aja. Kalau lihat modulnya ini, lihat nih, lihat modul awalnya yang dari oh gitu ya, berarti nilai plusnya itu ya. Ya pokoknya usaha fun sama enjoy kan beda. Kalau gamenya enjoy kayak enak kan maininnya, kita sambil belajar sambil ini pasti ya dapat gitu feel-nya main itu kayak improve apa dapat gitu. Nah, harus ke pro player sebenarnya kan kayak pengen enjoy aja. Padahal tungguin, nah objektifnya mau ngapain gitu, kayak oh mau clear ya kita L, oh temenku udah clear mid ya udah tak tinggalin misalnya gitu kan, tergantung objektif apa kecil-kecil gitu mau ngapain gitu. Ini kayak contoh nama bus aja tak namain sendiri nih, ngawur-ngawur mana ada orang bus keong bus ini coba sih. Ada yang mid, anak-anak misalnya bilangnya L karena bentuknya L, oh itu dari pro player semuanya bus L, kayak LL ini bentuknya kayak L gitu. Kamu juga apa kok L gitu pertamanya, bus mid kan, mid kanan mid kiri gitu, harusnya gitu lebih gampang. Nah ini bus keong gitu, karena deket keong, bus depan keong, ya kayak gitu kecoa. Tahu. Oh kontes apa? Nyasal pasti. Nah ini kayak gini nih sebenarnya aku cari sendiri kenapa 5 dari awal. Ya tapi harapanku ya maksudnya ya sama-sama lah, aku kan juga dapat inilah benefit dari kalian. Cuman maksud itu aku pingin jangan sampai modul jangan sampai aku live coaching terus nggak dapet gitu loh. Maksudku itu malah kebalikannya, kayak nanti orang tuh jadi nggak mau ikut lagi gitu. Kayak maksudnya kayak bukan nggak mau ikut lagi ya, nggak mau, maksudnya kayak nggak trusted gitu loh. Nah aku nggak maksudku itu sebenarnya. Kalau orang-orang kan rata-rata kan taunya kan ya itu kayak misalnya dari KB gitu ya, semua orang melihatnya oh KB jago kan gitu kan. Nah itu wajar kan gitu. Kalau aku kan banyak orang yang nggak tahu nih. Nah ya Mas Denny kan mungkin nggak tahu kalau nggak lihat MOBA gitu. Nah akhirnya jadi kenal. Ya Aura. Oh gitu ya, dari MDL, dari Aura, dari Kipam gitu. Ya. Oke. Oh berarti aku tahu ya. Oh ya terakhir aku mau tanya ini sih berarti ke Mas Denny lah yang mungkin. Jadi gini, kalau bulan depan itu aku punya rencana
Kan kalau bikin gini lagi kan susah nih, ya mungkin bisa, tapi kayak mungkin harus sama collab atau gimana. Tapi kan kalian kan ya kayak oh ya udah pernah, ya mungkin kalau yang ngetim mungkin masih mau ikut lagi atau gimana gitu. Intinya kan ini, aku mau coba bikin sesuatu yang baru. Kayak gini bisa nggak? Jadi kan aku ngeliatin banyak yang player yang solo kan, kayak Mas Denny gitu. Nah, aku coachingnya via Scream gitu. Jadi daftar 100.000 misalnya, nanti coachingnya itu seminggu sekali selama 1 bulan, 100.000 harganya. Nanti kan itu solo kan daftarnya, role-nya ditulis, nanti aku yang ngelis, jadi biar Scream-nya dapat misalnya minggu nih 4 game gitu. Jadi nanti Mas Denny main 4 game sama yang Mythic Romali semuanya, nggak kenal semuanya. Nangkep nggak maksudku, Mas Denny? Nah, organisasi, boleh gitu, boleh. Nah itu kayak gitu sih maksudnya nanti. Mm-mm. Nah, nah, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini aku kan takutnya. Nah, nanti boleh lah. Tapi Mas Denny ajak aja gitu. Siapa yang mau mabar? Nah, gitu. Ceritanya gini, Mas Denny, kenapa aku nggak ajakin di sini nih, yang sekarang. Karena di sini tuh banyak kepentingannya, kayak Mas Denny mungkin pengen ngeliat doang, pengen lihat modul, nanya-nanya, ada yang tanya tentang timnya atau apa, belum tentu main gitu, ada punya tim sendiri kayak yang kemarin-kemarin. Nah gitu, tapi coba aja Mas Denny. Nah tapi nggak apa-apa gitu, coba aja, nanti itu masukin ke request materi, jadi nanti misal main nih berlima, cari ayo min 1 rom ya, kayak kemarin mabar gitu. Nah maksudku nanti kedepannya, yang bulan ke depan tuh aku pinginnya kayak gitu, kayak mungkin orang-orang ini udah males lah sama yang teori-teori gini. Nah nanti teorinya aku bisa masuk, nah langsung praktek gitu. Jadi kayak aku analisa satu persatu dari orang itu. Oh kamu coba belajar di sini, di situ. Kayak kemarin tuh ada yang ngechat personal di aku, terus dia tanya, lihat review gamenya kan. Aku lihat cuma 1 menit aja, wah kamu nge-skill aja udah salah gitu. Udah PR-mu ini aja seminggu, suruh PR-mu 1 minggu, cuman skillmu 80% harus kena. Awalnya itu persenannya itu cuma 25% kalau nggak salah. 4 kali nge-skill itu nggak kena semua, kena cuma 1, bayangin. Anjir, aku suruh nontonin masalah gameplay dan segala macam, ya waduh, nanti dah kamu 80% dulu, nanti pasti kerasa, improve-nya itu pasti kerasa. 80%, 90% skillmu harus kena. Karena kan orang Mobile Legends kadang awalnya kan pokoknya skillnya murah, di pencet-pencet terus kan. Aku juga awalnya gitu. Enggak sih, aku kebalikannya sih, harus menghargai skill itu dari Dota soalnya. Skill itu berharga. 1 kali skill harus kena. Kalau nggak perlu ngeluarin skill ya nggak usah. Nanti baru. Ya itu lebih ke akibatnya kan setelah nggak ada skill. Maksudnya kayak awal-awal misalnya nge-clear creep nih, harus dipikir nih, gua mukul atau pakai skillnya kemana. Nah itu tergantung lawannya. Nah ada pertimbangannya. Nah hal kayak gitu itu maksudku kayak nanti kan kalau misalnya itu kan biar mungkin epic atau legend tak kumpulin gitu, maksud tak ajarin gitu. Coba skillnya harus on point dulu. Udah ngerti ini tentang on point, sekarang kamu skill sama lihat map gitu misalnya. Kan ke geng terus tuh biasanya fokus di landing, kenain skill biasanya gitu Mas Joy. Nextnya itu pasti ke geng pasti. Nah sekarang caranya adalah nge-skill, udah tahu, udah hafal, sambil lihat map, gimana caranya matanya bisa segitiga, lihat map, lihat ini sama lihat musuh, lihat creep, lihat musuh sama lihat map, pokoknya matanya segitiga terus gitu dulu gitu triknya.
Kalau di gold plan biasanya susahnya buy one itu, yaitu kayak misalnya masih buy one gitu, kayak matanya kalau bisa satu segitiga gitu. Kalau buy one masih ada grip kan kayak nggak mungkin kan geser kan pasti fokus di landing kan. Nah itu sambil ngelirik ke minimap sambil ini, oh ini wave-nya udah clear, berarti habis ini 3 detik lagi datang nih nomornya kayak gitu. Itu sih. Ya itu minimap itu maksudku, minimap itu. Jadi nonton grip, lasitnya, lihat musuh ngapain sambil lihat map. Jadi bertiga segitiga gitu. Ya segitiga, jadi gini terus. Gak sadar loh Mas Joy. Tapi dulu itu aku ngelatih itu susah banget aku. Dulu aku misalnya fokus lining nih, menang by one. Oke. Waduh, terus aku ngeliat map kalah by one. Waduh, ya apa caranya ya gitu, nyari aku sendiri. Dulu aku segitunya nyari banget aku. Akhirnya karena aku tua kan terlalu berpikir gitu dulu. Waktu ngetim tuh gitu. Akhirnya tak liatin teman-temanku yang jago ya, maksudnya yang bukan temen sih, kayak anggota timku yang jago, gimana sih caranya dia farming kok bisa ke geng kok nggak tahu. Oh apa bener-bener matanya itu geser-geser terus gitu, dipaksa gitu, otaknya kayak dipaksa mikir cepet gitu. Itu baru gitu. Ya udah terus dilatih lumayan. Di Mobile Legends pertama pindah juga gitu, kayak fokus di landing, kayak ke bokong kayak gitu. Biasanya gitu awal-awal, lama-lama skill itu gini ya, ini ketemu ini berarti kenain crit, ketemu ini berarti kenain hero, ketemu ini berarti ngalah, gitu lama-lama hafal lumayan gitu sih. Berarti oke ya, maksudnya kalau aku coba gitu ya. Jadi aku coachingnya itu di praktek gitu lebih oke ya kayaknya Mas Joy. Untuk program. Cuman kalau ini prakteknya kayak tadi aja, soalnya kan nggak semua orang bisa dan mau kan main gitu. Nextnya volunteer aja mewakili mungkin lebih oke, karena ini nggak sampai setengah bulan udah habis sih materinya, kayaknya udah hampir semuanya sih. Harus praktek sih, jadi mending langsung aku bisa improvein dari gameplaynya yang main di sini. Ya nanti IO nya dah Mas Denny ajakin. Iya, bikin IO. Ayo main party malam minggu gitu. Ya kan. Nanti ikut baru ayo coba yuk. Nah, baru ntar bahas. Ya walaupun rank doang tapi ya lumayan gitu. Masih bisa lah. Maksudnya dibahas tuh masih bisa lah kalau meeting Romawi. Kalau epic gitu udah pasti skillmu kenain dulu gitu pasti aku. Skill nggak kena udah mau bahas apa, mau bahas formasi segala macam, aduh terlalu jauh gitu, dribble aja nggak bisa udah bahas formasi. Ya kayak main sepak bola itu dribble aja masih bolanya meletot masih oper aja masih nggak lurus gitu ibaratnya. Gimana mau ngomong formasi 3-4-3 lebih bagus daripada 4-4-2 gitu, kayak wah ribet banget ntar kejauhan. Oke, untuk party malam minggu kita live kita akhiri dulu, soalnya aku juga mau lanjutin modul sih biar bisa benar-benar 100 akhir bulan. Pengen bikin buku aku cepat. Masih lanjut kalau sama Paradok nanti ya, emang jago sih secara mekaniknya, tapi makronya kemarin kurang sih ya waktu itu. Cepet gitu pasti. Agresif banget. Nah itu agresif banget, terlalu agresif. Santai. Ketabrak berarti. Ditabrak dari awal. Lebih snowball lagi. Karena aku ngelihat yang orang penting ngawur kalau perang tuh orangnya dari awal tuh gas. Gasnya itu kayak waduh kok gini anjir.
nggak ada tempo yang santai gitu, nggak ada. Nah kayaknya masih tetap sih. Harusnya nanti ya itu nanti aku kayaknya masih nanti aku apa sih ada tim yang aku sempet coaching juga Krek Sport itu nanti ketemu dia juga ketemu Ronaldo sih. Aku sempet nge-coaching kemarin ya. Yasbi mana sih bagiannya pengen tahu. Ini aja share screen biar bisa tahu bro. Oke. Challenge-nya apa challenge namanya itu apa Chrome ya berarti kalau kok nggak bisa ini kok nggak keluar ya jalannya. Oh 2 wilayah besar. Oh nggak bisa ini. Oh kalah sama siapa dia? Kalah sama Yasbi. Oh kalah. Kalau sama Yasbi nggak bisa ngomong aku. Nah, kalah sama Yasbi sih ya nggak bisa ngomong gitu. Kalau pengalaman. Ini enggak? Oh ini mereka. Oh ini masih loading. Oke nanti aku lihat. Seru sih tim tier 3 ini sampai 1000 loh. Aku lihatnya. Anjir. 1000. Sri Kandi, Sukma, Sri Kandi ini tim e-sport juga. Dewa Pras ini harusnya dari Dewa. Bahasa Victoria sudah sering ketemu. Krom ini masuk. Loh, ini yang mana nih? Imperium kalah di Prepare. Oh, kuat loh berarti. IMP kalah sama itu terus Krom mana yang Yasbi sama Kreo gitu? Yasbi, Paradok, Atau ini Jawa Timur gitu. Oh, Tiger Wong Yasbi ini. Aku udah lihat nih. Ya aku udah lihat tuh. Yasbi, Tiger Wong. HFX satunya oh kalahnya lawan HFX ya wajar sih. MDL play-in hah? Belum kan? Oh yang gubernur gubernur itu piala gubernur itu di finalnya ya itu yang sama mantan anak jadi goyangan itu. Tapi emang sekarang dia stuck sih udah segitu terus kalau sama HFX. Padahal personilnya Paradok itu personilnya HFX, berarti HFX ini banyak personilnya. Gila sih pemain Monty banyak banget. Oh iya bentuknya ya. Bangkit. HFX. Enggak, tapi HFX itu niat ke itu kok. Jadi HFX itu niat kok ke MDLP, tapi waktu itu dia nggak di-proof terus. Oh saya kuat. Waktu itu soalnya dia mau ke MDLP tapi nggak di-proof itunya. Proposalnya jadi terus gitu. Jadi dia niat sih, bukan yang paling semufane siapa gitu. Semufane pemain MDL biasanya kayak gitu. Kalau udah nama-nama gini yang bisa tembus-tembus sampai sini, apalagi menang lawan yang udah kayak Griffin ini kan kalah kan berarti udah lumayan nih yang
Ya walaupun ya kan Very Danger ini ngalahin Griffin kan, ini e-sport, ini 5-an kan gitu, berarti harusnya cabutannya pro player gitu, MPL biasanya, atau enggak tim penjoki gitu sih. Ya biasanya gitu dong, penjoki kalau kalau lagi nggak punya joki kan dia ikut turnamen. Oke, sip, thank you ya buat semua. Kita akhiri dulu live coaching hari ini. Nanti ditunggu IO-nya dari Mas Denny buat mengajak mabar dan nanti kita review dari situ. Wah, dari custom aja. Nggak usah room tour sih kan, itu 10 kayaknya nggak sampai orang kita kelas aja di main yang biasa aja rekat, nanti di review gitu kalian main itu sih. Jadi kalau scrim di sini kayaknya nggak semuanya mau tuh, kayak Ira itu kan pasti nabrak jadwal scrim, dia pasti kalau malam-malam baru nontonin aku kayak gitu harusnya kan. Banyak tim yang kayak nah banyak iya itu pro player kan, pro player heavy pro gitu yang ikut kan nggak banyak, jadi mereka belum tentu mau gitu kalau yang di sini. Makanya aku mikir apa tak bikinin naik gitu bulan depan, aku coba bikin eventnya gitu, jadi kok coachingnya benar-benar coaching praktek, mungkin orang-orang lebih suka. Kalau yang gini kan kayak orang-orang kayak coach terus apa ya, coach terus kayak yang benar-benar suka ilmu, baru suka gini gitu. Kalau yang anak-anak itu kayak apa ya, muda-muda itu kayaknya lebih suka praktek sih. Jadi aku bisa coba murah-murah aja. Jadi kalau kamu pikirnya kalau coaching cuma 100.000 gimana, tapi kalau misalnya segitu kan masuk akal lah gitu, masih worth it, sama-sama menguntungkan gitu maksudku didapat. Enggak 100.000 satu bulan dapat 4, jadi hari Minggu gitu misalnya. Jadi Minggu jadwalnya meeting Romawi misalnya, jadi dia coaching ke aku itu 25.000 gitu satu kali pertemuan, kan masih worth it gitu bagi dia harusnya ya. Atau 5 kali pertemuan lah 5 minggu gitu, nah itu kan kayak worth it lah. Dia 20.000 dari apa, dia seminggu cuma ngisi 20.000 tapi dia dapat ilmu. Itu maksudku kan lebih nggak berat, nah cocok gitu sih. Kalau ini kan 300.000 aku mikirnya yang pencari ilmu emang. Lihat-lihat yang join rata-rata mencari ilmu yang benar-benar ilmu permobaan yang dalam gimana gitu. Soalnya harapanku itu malah pro apa semi pro. Iya. Ya sembunyi-sembunyiin. Tingkatannya gimana? Oh. Padahal advance-nya ya sama sama. Ya aku juga bisnis, cuman maksudnya aku pengennya dapat juga gitu. Maksudnya pengennya secara aku narif 300.000 itu aku mikirnya kayak wah 300.000 itu murah banget ya bagiku, tapi kalau bagi beberapa orang, makanya di sini tuh ada beberapa nih Mas Joy, ada beberapa orang yang nggak 300.000 karena aku tanyain dulu alasanmu kenapa, kamu nggak punya uang jajan atau apa atau kamu ngapain, aku boleh lihat sosmedmu nggak gitu, beneran nggak kamu orangnya ini, atau kamu bisa tuker effort apa ke aku gitu kan. Nggak semua orang kan, ada orang yang pingin kayak aku dulu awal-awal suka main game, aku nggak bisa bayar main gamenya aja dulu di warnet aja nggak bisa bayarnya gitu, tunggu temenku makan aku mainin gitu. Makanya aku sering lihat dari belakangnya orang, mungkin dari situ sih aku ngelihat
basicnya. Jadi saking seringnya aku nggak bisa main, ngeliatin temenku, tapi aku ngajarin kan mending gitu, mending gini gitu. Nanti sih gantian, nah kayak gitu. Mungkin karena hidupku sering kayak gitu, jadinya ya udah, jadinya jalurnya ke coach lagi. Ya kan di hidup nggak ada yang tahu sih. Ngeliatin teman-teman yang bisa paket malam apa ya, aku cuma bisa ngeliatin gitu. Tapi paket malam juga, walaupun maksudnya paket malam di belakangnya anak-anak gitu. Gitu. Kalau nggak dibayarin gitu. Dulu gitu sih. Makanya aku begitu kalau ada latihan gratis atau apa itu semangat banget, terus kayak bener-bener nyari banget ilmunya, nggak mau kalah dan segala macam. Dulu waktu muda kayak gitu. Berawal dari susah. Dulu ada turnamen yang hadiahnya 1 juta, biar ongkos berangkatnya ke kota lain 2 juta ya dilakuin aja kalah. Maksudnya nggak worth it kan gitu. Tapi dilakuin saking senengnya pengen ngalahin Surabaya dulu. Nah, itu sih. Ya wes, nanti lanjut lagi besok kalau ada apa-apa PM aja. Sip, thank you. Ditunggu Mas Denny, nanti tak review kalau udah ada ini. Sip. See you, dadah semuanya. Dadah.